Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rezeki. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, saya Dewi Nur Fauziah. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban. Akan memaparkan tentang esai yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, dalam esai tersebut setidaknya ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama adalah IPPNU sebagai benteng ideologi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sesuai dengan realita atau fakta yang saya temui di lapangan, bahwasanya dengan mengikuti IPPNU ternyata teman-teman saya yang dahulunya dia seenaknya saja, ternyata setidaknya ketika dia masuk itu dia punya rasa sungkan minimal kepada organisasinya sendiri. Dan kemudian poin yang kedua adalah kaderisasi itu memuat banyak sekali kecerdasan, mulai dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam IPPNU tentunya spiritual pasti. Yang kemudian emosional di dalam kaderisasi ini pasti terjadi banyak sekali istilahnya perbedaan pendapat, dan itu membuat kita jadi mampu mengatur emosi kita atau mengelola emosi kita ketika kita berhadapan dengan satu orang dan orang yang lainnya. Dan kecerdasan intelektual sudah tentu ketika kita berada di lingkup kaderisasi pasti kita terus belajar, kita berdiskusi, dan itu pasti akan mengasah pemikiran kita, sehingga pemikiran yang terus diasah maka bisa mewujudkan pikiran yang benar-benar intelek seperti itu. Nah, poin yang ketiga adalah sesuai dengan tema yang disiapkan oleh pimpinan wilayah IPPNU Jawa Timur, kaderisasi ujung tombak organisasi. Nah, di yang poin ketiga ini saya ingin bilang bahwasanya saya setuju banget dengan kalimat tersebut. Kenapa? Karena kaderisasi ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya di kaderisasi ini memiliki poin-poin kecerdasan dan juga bisa menjadi benteng ideologi juga IPPNU ini, maka sudah pasti kaderisasi ini menjadi ujung tombaknya. Karena apa? Lingkup kaderisasi itu kan ada rekrutmen, kemudian pendidikan dan pelatihan, ada juga pendampingan, pengembangan, dan juga distribusi kader. Nah, kelima lingkup ini sudah mencakup keseluruhan dari organisasi, sehingga ketika dikatakan kaderisasi merupakan ujung tombak organisasi, ini sudah sangat tepat menurut saya. Yang kemudian yang poin terakhir yang ingin saya sampaikan dari isi tersebut adalah di wilayah Kabupaten Tuban ini, khususnya IPPNU, saya rasa sudah bagus kaderisasinya, tetapi ada beberapa hal atau beberapa masalah yang saya temui. Itu adalah ini kader sudah ikut Makesta, sudah ikut Lakmut, tetapi ketika dia diberi tanggung jawab itu belum bisa sepenuhnya menjalankan. Nah, maka ada apa nih dengan kaderisasinya? Makanya saya ingin hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita gencarkan dulu kaderisasi formalnya, pendidikan dan pelatihan formalnya. Makesta, Lakmut, dan bahkan kader Lakmut pun masih minim di Kabupaten Tuban ini. Kemudian kenapa harus formal dulu? Karena dari sini kita mulai dipaksa dulu nih buat kenalan, kan seperti itu. Dan alhamdulillah di Tuban sendiri sudah mulai berjalan formalnya. Dengan apa? Dengan sosialisasi panduan-panduan Makesta dan Lakmut. Kemudian yang kedua adalah yuk kita maksimalkan informalnya nih. Caranya apa nih? Kader yang sudah ada yuk kita ajak ngopi-ngopi santai sambil diskusi, ya, yuk kita dampingi supaya mereka ini nggak keluar jalur seperti itu. Dan yang ketiga adalah yuk kita maksimalkan non formalnya. Kalau mereka udah bisa kita rangkul nih, udah bisa kita ajak, maka ayo kita buat mereka ini bisa mengembangkan bakatnya atau skill yang mereka punya, supaya mereka nggak bosen. Wah, aku ini kenapa aku ikut organisasi ini malah tidak berkembang ya. Nah, itu mari kita lakukan itu ya, sehingga
menurut saya yang terpenting yang perlu dilakukan adalah yuk kita gencarkan formalnya dulu deh. Makesta lakmutnya dulu deh. Kita gencarkan. Kemudian kalau sudah nih, kita udah punya kader, kita punya anggota, kita punya kader, kita tuntun aja terus nih. Informalnya kita jalankan. Yang terakhir non formalnya jangan lupa. Kalau mereka udah mau sama kita, mereka udah ngikut terus, yuk kita kembangkan bakat mereka. Meskipun semuanya memang nanti akan berjalan bersamaan, tapi secara garis besar ini yang ingin saya sampaikan seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih penjelasan saya terkait esai yang saya buat ya seperti itu. Intinya adalah kaderisasi itu memang ruhnya organisasi, karena di dalam kaderisasi itu mencakup semua lini dari organisasi, mulai dari rekrutmen anggotanya sampai dengan distribusi kadernya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.